Masya Allah, tepuk tangan untuk Rena dan Reni. Luar biasa ya, Masya Allah. Siapa yang kepingin bisa seperti Rena dan Reni, angkat tangannya ayo. Oh Masya Allah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Masya Allah. Ada para santriwati ini dari pondok pesantren mana? Miftahul Hidayah. Tepuk tangan buat pondok pesantren Miftahul Hidayah. Calon saingannya Rena dan Reni ini. Baik, saya mau gabung dulu sama semuanya. Sudah ada Claudia. Assalamualaikum Claudia. Waalaikumsalam Kak David. Sini. Aduh, Masya Sini Allah. gabung sama anak komplek Kak David. Anak apa? Anak komplek. Iya dong, ini udah ada Rena, Reni, Gus iya. Hafiz dan juga Ustadz Hilmi. Iya betul sekali. Kira-kira apa yang mau ditanya nih sama Claudia tentang Rena dan Reni yang kita lihat ya. Ini unik dan beliau ini juara 1 loh untuk Asia Tenggara apa ASEAN? Tingkat Asia. Tingkat Asia juara loh. 1 loh. Keren banget. Ini ajang pencarian bakat Ustadz dan Ustazah ya Rena Reni ya. Luar biasa. Ini gimana sih perjalanan kalian bisa sampai di titik sekarang ini seperti apa Rena Reni? Awal mulanya dari kecil, dari SMP, itu Rena Reni kan di pesantren juga. Ya, kami mondok di pesantren. Kalau di pesantren kan biasanya ada muhadharah. Kalau muhadharah di situ kita dilatih berdakwah gitu oleh guru kami. Walaupun saat itu kami berdakwah sejak SMP, ruang lingkupnya masih pesantren gitu, masih RT, RW, saat itu. Lanjut lagi ke SMK mengikuti perlombaan, tapi saat itu Rena Reni terpisah. Reni di bidang kaligrafi, Rena sendiri di bidang dakwah. Ya. Lanjut lagi ke perkuliahan, alhamdulillah bisa dipersatukan kembali dan ikut perlombaan secara duet ya. Secara duet mewakili universitas dan alhamdulillah tahun 2022 mengikuti kompetisi tapi tingkat Indonesia. Saat itu mewakili Bandung juara 2. Dan tahun kemarin 2024 mengikuti lagi tingkat Asia mewakili Indonesia alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Keren banget. Ini Mojang Jawa Barat ini Betul. ya. Oh dong. Kalau Kak David bisa bedain mana yang Rena dan Gimana sih Kak David? Rena pasti yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri Reni. Kok tahu? Bener kan? Yang jago darbuka yang mana yang jago darbuka? Bisa Rena. Rena. Oh tepuk tangan bisa darbuka loh. Keren. Ini kan multi talent banget. Betul. Tapi pastinya jadi orang yang multi talent ini nggak gampang ya. Benar. Segala sesuatu yang diraih ini penuh dengan perjuangan oleh Rena dan Reni. Kalau nggak salah ya, waktu ikut kompetisi itu juga menghadapi ujian yang luar biasa. Ditinggal oleh orang tua tercinta ayahanda ya. Betul, ayahanda meninggal dunia. Itu lagi kondisi apa? Lagi sedang ikut kompetisinya atau gimana? Kompetisi. Itu karantina? Ya betul, karantina. Aduh ya Allah. Izin Kak Pak Ustadz semuanya. Jadi waktu itu Rena Reni mengikuti kompetisi saat babak semifinal. Mau babak semifinal, entah itu firasat atau memang sudah takdirnya Rena Reni membawakan tema tentang kematian. Betul, Tidak terfikir kepada orang tua karena saat itu orang tua memang sebelum kompetisi sempat sakit. Namun saat kompetisi sempat sembuh juga dan H-1 itu sempat video call ya? Video call. Video call untuk ya terakhir kalinya. Kemudian saat Rena Reni berkompetisi pukul 3:30 pagi membawakan tema kematian. Yang Rena Reni pikirkan saat itu adalah orang tua menyaksikan dari rumah melalui televisi. Dan yang terjadi adalah ayahanda jam 12:05 itu sudah meninggal dunia. Ya Allah. Malam 21 Ramadan sehingga Rena Reni harus ke Bandung dulu. 21 Ramadan. Betul, malam 21 Ramadan. Ini sebentar, ini bulan Ramadan juga. Iya. Ya, ini bulan Ramadan dan kita juga sudah masuki hari-hari terakhir menjelang Ramadan. Betul. Mungkin kalau seandainya nih sekarang ya, seandainya apa sih kata-kata yang ingin disampaikan untuk ayahanda tercinta atau orang tua? Apalagi kan itu lagi ikut kompetisi ya. Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan dari seorang anak kepada ayahanda tercinta? Mungkin Silakan. seandainya kalau Bapak masih ada ya, mungkin sekarang almarhum Bapak sedang menyaksikan Teh Rena Reni. Di iNews TV, ya gak boleh sedih ya. Karena insya Allah almarhum sudah tenang di sana. Yang pastinya Rena Reni selalu mendoakan hingga sekarang supaya almarhum. Apa sih kata-katanya yang pengen diomong? Kita pengen tahu loh seorang anak. Untuk Bapak kan manggilnya Bapak. Untuk Bapak, iya. Alhamdulillah Bapak, keinginan, impian Bapak
untuk berkompetisi hingga akhir. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Ya, dan kami di sini menjalankan amanah dari Bapak untuk terus berdakwah, dakwah niatkan karena Allah, dan kami di sini selalu mendoakan ya. Masya Allah seandainya Bapak masih ada mungkin sekarang ditemani ya, ditemani oleh Bapak. Bapak itu sangat support sekali ya. Betul, mensupport dan Support sekali mendukung ya, Masya keinginan Allah. anak-anaknya khususnya untuk Allah. berdakwah gitu. Apa sih yang paling berkesan dari seorang bapak dalam perjuangan kalian? Iya, yang paling kalian ingat. Yang pastinya selalu memotivasi dan menyemangati Rena Reni ya. Apalagi Rena Reni perjalanan dakwahnya juga tidak mudah ya. Ya, terbilang sangat mudah, pasti mungkin di luaran sana kan apa sih masih muda berdakwah katanya Iya. kan. Biasanya kalau yang berdakwah itu kata orang-orang biasanya yang senior yang katanya gitu. sepuh-sepuh, ini masih muda. Nah di situ mungkin menghadapi omongan-omongan itu ya Bapak yang selalu menguatkan gitu. Bapak selalu mengamanahi untuk dakwah karena Allah, ikhlas. Jadi jangan mendengarkan kritik yang menjatuhkan ya. Justru ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, kritik yang membangun itu haruskan menjadi kita lebih baik lagi. Dan dimanapun juga jangan lepas zikir dan sholawat. Selalu Masya ingat Allah. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ayah memiliki peran yang penting untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Niat lillahi ta'ala ya, semangat, jangan dengarkan apa kata orang lain. Yang penting kita tahu apa yang kita mau ya. Dalam rangka syiar, tetap berzikir dalam hati dan bersolawat. Iya. Mumpung ada guru-guru kita, ada Ustadz Hilmi. Ada yang mau Firdaus, dan ditanyain ada nggak juga nih, Gus Habib, ada yang mau Rena ditanyakan. Reni? Silakan. Assalamualaikum guru. Masya Allah. Mungkin izin bertanya Pak Ustadz. Mungkin ini mewakili teman-teman Rena Reni juga ya. Iya, teman-teman. Banyak yang bertanya ke Rena Reni, apalagi ini momentumnya bulan suci Ramadan. Betul. Biasanya di bulan suci Ramadan ini pasti banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk bersedekah, untuk bagi-bagi takjil, untuk santunan anak yatim, fakir miskin dan yang lainnya. Tapi permasalahan sekarang itu ketika kita melakukan suatu hal tidak diposting, tidak dipublikasikan itu disangkanya wah itu orang nggak pernah sedekah tuh. Orangnya pelit katanya Pelit, gitu. medit katanya. Tapi giliran diposting, didokumentasikan bahkan dipublish disangkanya ria atau pamer. Padahal kan kita tidak tahu niat seseorang itu seperti apa gitu ya. Kadang kan niatnya ingin ya untuk memotivasi, untuk mengedukasi kepada yang lainnya. Ya, mungkin kami tanyakan bagaimana supaya cara kita ini terhindar dari sifat ria dan cara meluruskan niat kita gitu. Tetap di jalan Allah ya. Tetap di jalan Allah. Terima kasih Rena dan Reni, silakan Ustadz Hilmi Firdaus, silakan. Sedekah itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah. Tuh, udah diem gak sedekah lagi ya. Iya. Hari ini memang kita di era digital di mana semua hal yang kita lakukan harus diposting. Termasuk diantaranya adalah bersedekah. Apalagi sekarang bulan Ramadan kita akan banyak melihat orang-orang posting tentang kebaikan. Kalau saya pribadi, saya support teman-teman posting di medsos masing-masing tentang kebaikan yang antum lakukan. Namun tolong luruskan niatnya. Karena kalau kita tidak memposting kebaikan, maka timeline kita akan berisi tentang kebutuhan dan maksiat. Isi dengan kebaikan asal luruskan niatnya. Ya, pasti adalah yang komentar negatif segala macam ya, tapi sudah biarkan saja. Tadi intinya kita lillahi ta'ala, lakukan luruskan niat. Namun memang ada hal yang paling baik di luar itu adalah sedekah memang sembunyi-sembunyi. Ya, sampai dijamin ke surga sama Rasulullah gitu kan. Warujulun fasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Ada seorang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Boleh disembunyikan bagus. Namun kalau tujuannya untuk memotivasi, apalagi kita hari ini hidup di era digital yang harus kita warnai medsos teman-teman dengan kebaikan-kebaikan, maka luruskan niat untuk memotivasi teman-teman kita agar bisa ikut seperti kita. Hari ini kita banyak menyaksikan teman-teman, nah kemarin saya baru umroh. Ya teman-teman mungkin tahu ya, askar di Arab itu agak kurang suka sama jemaah kita. Kenapa? Hobinya selfie dan ngevlog. Oh iya. Qadarullah kemarin saya pas umroh pas tawaf karena sedang ramai sekali, itu ada yang ngevlog ketika tawaf. Allah. Ya ampun. Ya, ngevlog ketika tawaf.
Terus ya mungkin saya juga beberapa kali mendapati ada video orang ngevlog ketika tawaf, dia posting, "Hai guys, Masya Allah ya, aku sedang tawaf nih. Ini umrohku yang ke-6 tahun ini." Masya Allah. Saya mau tanya nih sama Rena Reni, kalau ada yang posting kayak gitu sebagai netizen, sebagai teman, komennya gimana? Ya Allah. Negatif atau positif? Harusnya kan niatnya ya ibadah ya. Tapi kalau secara berlebihan mungkin beda lagi. Ya itu beda lagi. Iya, baik. Kesannya khawatirnya itu berlebihan, tidak fokus ibadah. Ya karena kan niatnya kalau untuk umroh itu ibadah. Baik. Betul. Pro kontra nantinya. Baik Ustaz Hilmi, baik. Kalau Gus Hafiz, menurut Gus Hafiz gimana nih Gus? Ya, gimana Gus Hafiz, silakan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, maka bolehlah kita ceritakan. Tidak masalah kita posting, tapi benar kata Ustadz Helmi tadi, jaga hati. Jangan digotori oleh ria, sombong dan lain sebagainya. Iya. Apalagi sekarang kan kalau misalnya bulan Ramadan ya. Iya. Bulan Ramadan kan suka banyak orang ngasih sumbangan ke masjid ya. Sedekah. Tulisannya hamba Allah 1 Iya, juta rupiah. betul. Hamba Allah 2 juta rupiah. Betul. Ya kan? Ada yang namanya Pak siapa disebut. Iya. Ada satu orang bilang, Gimana? kalau nyumbang itu jangan nyebut nama. Oh gitu. Contoh dong, itu tuh yang hamba Allah 5 juta. Saya. Oh, tetap tapi ngasih tahu ya. Benar-benar. Jangan kemana-mana. Tetap di Tablik Akbar. Nikmatnya Ramadan.